Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke Cepat Sarjana ya. Kita akan membahas materi lanjutan dari fluida dinamis, yaitu tentang pipa pitot dan alat penyemprot nyamuk. Alat penyemprot nyamuk yang biasa kita lihat, ya biasanya yang pakai pompa, serut, ini nanti dia akan keluar. Itu adalah aplikasi dari Bernoulli. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin share video dulu tentang pipa pitot. Apa sih pipa pitot itu? Ini dia videonya. Perhatikan gambar berikutnya ya. Ini adalah gambar dari pipa pitot. Ini adalah gambar dari pipa pitot. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nanti akan ada gambarnya lebih jelas pada tayangan setelahnya. Mengetahui kecepatan udara atau kecepatan gas. Air yang digunakan pada umumnya adalah air. Diciptakan untuk mengetahui kecepatan udara atau gas. Air yang digunakan pada umumnya menggunakan air raksa. Atau air alkohol berikut. Cara kerjanya seperti ini. Pada saat mobil dalam keadaan diam, air di kedua sisi tabung pitot memiliki tinggi yang sama. Ketinggian yang sama pada saat dia mobil diam. Kemudian semakin lama, Namun pada semakin kencang, air maka semakin terjadi perbedaan ketinggian. Nah, seperti ini. Jadi dia ada selisih ketinggian awalnya, tinggi awalnya kan di sini, kemudian dia yang sebelah sini yang terkena tekanan udara, maka dia akan turun dan menekan di sisi yang lainnya, maka terjadi selisih ketinggian. Itu adalah pipa pitot. Itu. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka semakin beda air di kedua sisi tersebut. Nah, itu jadi selisih ketinggian. Itu adalah pipa pitot. Selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang materinya. Pipa pitot atau tabung pitot atau manometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin atau alat yang untuk mengukur kecepatan gas yang mengalir pada sebuah pipa. Jadi intinya seperti ini. Ini gambarnya. Ini juga sama aja. Seperti ini gambarnya. Jadi ada tabung besar dan ada tabung besar yang di dalamnya ada tabung kecilnya. Ada tabung besar yang di dalamnya ada tabung kecilnya. Kalau yang tadi itu dia langsung pada tabung kecilnya aja, jadi udara langsung masuk. Tapi di sini kita menangkap udaranya dari sebelah sini. Jadi ini ada udara, masuk kan? Ada yang masuk dalam ini. Nah, masuk dalam sini maka dia akan menekan yang awal ketinggiannya sama. Awal ketinggiannya sama berubah menjadi lebih tinggi yang sebelah sini karena ada tekanan. Jadi turun. Nih. Jadi ada selisih ketinggian. Jadi ada di sini. Dan selisih ketinggian. Kita tinjau dari kontinuitasnya. Berarti di sini ada luas penampang 1. Berarti di sini akan muncul yang namanya V1. Kita pakai satu aja. Kemudian ada udara yang masuk. Berarti di sini ada V2. Luas penampang yang berbeda. Apakah luas penampang V1 dan V2 ini adalah prinsip dari kontinuitas? Tidak. Jadi V1 ini kontinuitasnya dengan sebelah sini. Kalau misalnya di sini misalnya ada reparasi yang lebih kecil, maka itu akan muncul kontinuitas. Tapi ini tidak. Jadi kita membandingkannya tetap menggunakan perbandingan yang Bernoulli, prinsip Bernoulli biasa, dengan mengabaikan bahwa nilai V1 sama dengan dianggap 0, tidak ada. Jadi langsung pada V2, karena tujuan dari pipa pitot itu adalah untuk mengetahui kecepatan angin atau udara. Kita tulis persamaannya dulu. Berarti V1 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho G H2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Di sini
memiliki ketinggian yang sama. Kita ambilkan di sini titiknya, titik sini sama titik sini. Berarti dia memiliki ketinggian yang sama. Berarti di sini memiliki H. Ini juga ini H1. Ini adalah H2. Berarti kan ketinggiannya sama. Sehingga komponen ini bisa dieliminasi. P1 dan P2 dia tidak berkaitan, bukan prinsip kontinuitas. Kalau P1 sama misalnya di sini ada P lagi, berarti dia bisa kontinuitas. Ini tidak, maka nilai P di sini tidak dianggap, maka ini dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi tinggal P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Tujuan dari pitot itu adalah untuk mengetahui berapa kecepatan udaranya. Jadi kita akan mencari nilai V2. P1 min P2 berarti kan dia perubahan tekanan yang terjadi pada tabung yang di bawah ini, pipa yang di bawah ini, berarti tekanan hidrostatis. Jadi saya tulis dulu delta P sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Delta P-nya berarti adalah rho kali G kali H sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini ada rho dan ada rho. Apakah bisa dieliminasi? Tidak bisa, karena rho yang mengalir pada bagian atas itu adalah rho udara atau rho angin, atau kita tulis dengan rho saja. Sedangkan rho yang di bawah sini akibat ketinggian ini adalah rho raksa, kita tulis dengan rho aksen. Bisa juga raksa, bisa juga, tapi sebenarnya yang biasa digunakan adalah raksa. Ini saya tulis rho raksa saja, rho R. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh nilai V2 sama kuadrat sama dengan 2 rho R G kali H per rho. Jadi kalau mencari V-nya, jadi V-nya sama V2 sama dengan akar 2 rho R G H per rho. Ini adalah kesamaan dari kecepatan angin, kecepatan udara yang dihitung dengan menggunakan pipa pitot. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang alat penyemprot nyamuk. Alat penyemprot nyamuk itu gambarnya seperti ini. Alat penyemprot nyamuk kalau misalnya salah satu merek itu yang Baygon yang depannya ada ini. Ada di sini, ada pemicunya, kemudian langsung di sini ada penyemprotnya. Yang di saat dia ditekan, berarti dia akan mengeluarkan angin di sini. Di sini ada air yang dikeluarkan. Ya, ini dia dihubungkan di sini. Itu biasanya bentuknya seperti itu. Saya gambarkan lebih jelas. Yang keempat adalah penyemprot nyamuk. Penyemprot nyamuk.
Ini alat pemberi tekanannya, kemudian yang di bawah dihubungkan seperti ini gambarnya kurang lebih. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita lihat, kita bagi. Berarti kan di sini ada dua luasan yang berbeda, ada dua titik yang berbeda. Di sini ada titik A, kita bagi titik A. Di sini ada titik B. Nah, seperti itu. Untuk kondisi ini, berarti di sini kan dia luasannya lebih kecil daripada yang B, yang A lebih kecil. Berarti kecepatannya di A. Berarti kecepatan di A itu berarti dia lebih besar daripada kecepatan di B. Kecepatan berbalik dengan tekanan. Jadi tekanan yang di B, tekanan yang di A itu kurang dari tekanan yang ada di B, seperti itu. Sehingga prinsip Bernoulli-nya pada ketinggian yang sama ya sudah sama saja. Berarti PA plus rho GHA tambah dengan setengah rho VA kuadrat sama dengan saya ulangi lagi, PA ditambah dengan rho GHA ditambah dengan setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus rho GHB plus setengah rho VB kuadrat. Jadi ketiganya pasti sama, maka kita bisa eliminasinya. Nah, sisanya 4, berarti PA plus rho setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus setengah rho PB kuadrat. Ini aja prinsipnya. Kalau mau menjabarkan PA dan PB biasanya kalau alat penyemprot nyamuk itu dia tidak menekankan berapa ketinggiannya, tapi kita menghitung tekanan di A berapa, tekanan di B berapa, dan kecepatan V-nya ini semburannya itu berapa, kita bisa hitung dari nilai VA kuadrat. Jadi VA ini berapa? Ntar saya fotokan lagi. Itu yang paling positif, nggak kelihatan ya kayaknya. Ya, nanti saya fotokan lagi. Demikian untuk presentasi video tentang vitimeter dan alat penyemprot nyamuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.